Pemirsa, gelombang protes dunia terhadap serangan Israel semakin masif. Bagaimana tidak, serangan Israel tidak bisa diprediksi. Menyasar ke rumah sakit, permukiman hingga lokasi pengungsian. Selain mengakibatkan korban jiwa, serangan ini juga membuat banyak warga Gaza terancam kelaparan. Lalu bagaimana kondisi di sana? Kita sudah terhubung dengan Marisa Noriti, relawan Mercy di Gaza, Palestina. Apa kabar Mbak Marisa? Terima kasih sudah bergabung di iNews sore kali ini. Ya, baik. Terima kasih, Mas. Baik. Alhamdulillah. Saat ini saya berada di daerah Gaza Tengah, tepatnya di Derbalah. Dan seperti yang kita ketahui semua, blokade Israel terhadap Gaza telah berlangsung sejak awal Ramadan dan hingga saat ini telah lebih dari 50 hari yang mengakibatkan bencana kemanusiaan dan kelaparan yang cukup buruk di Gaza. Bisa saya sampaikan bahkan di sejak awal Ramadan tahun ini, ketika Israel mulai memblokade Gaza, itu warga Gaza sudah kesulitan untuk mendapatkan bahan protein dan bahan kebutuhan pokok juga meningkat sangat drastis. Dan seperti yang sering kita saksikan di media bahwa terkadang sering sekali warga Gaza hanya bisa mendapatkan makanan dari donasi organisasi-organisasi kemanusiaan yang menyajikan melalui dapur umum makanan siap saji, dan biasanya itu hanya cukup untuk 1 kali makan dalam sehari. Dan untuk selanjutnya warga Gaza belum bisa untuk mendapatkan makanan melalui usaha sendiri, karena mereka sendiri bisa dibilang hampir semua warga Gaza tidak memiliki sumber penghasilan, dan blokade Israel yang telah berlangsung ini membuat tidak ada satupun bahan makanan yang masuk ke Gaza. Hingga saat ini warga Gaza hanya mengkonsumsi sayur-sayuran yang dihasilkan oleh pertanian yang masih ada tersisa saat ini, dan itu pun jumlahnya sangat terbatas. Dan kita juga sudah menemukan kasus gizi buruk yang mengakibatkan kematian kepada anak-anak. Dan untuk di Rumah Sakit Indonesia, kami mengamati yang sebelumnya ketika ceasefire, pihak rumah sakit melalui Kementerian Kesehatan ataupun bantuan dari beberapa organisasi seperti Mercy dan organisasi internasional lainnya masih bisa menyediakan masih bisa menyediakan makanan untuk pasien ataupun dokter perawat yang bertugas, pekerja medis yang bertugas di rumah sakit. Tetapi hari ini saya mendapatkan kabar bahwa mereka sudah tidak bisa lagi menyediakan makanan setiap harinya. Hanya sesekali saja ada bantuan dari organisasi ataupun dari dokter-dokter internasional yang tim internasional yang bertugas di Gaza. Baik, Mbak Marisa, boleh Anda kemudian gambarkan, tadi di informasi sebelumnya disampaikan bahwa persediaan menipis. Kalau Anda boleh gambarkan persediaan pangan di sana dapat tersisa ini sampai berapa lama, beberapa waktu ke depan, Mbak Marisa? Mungkin kita kemudian bisa mendapatkan gambaran dari itu. Ya, berdasarkan informasi di lapangan yang kami terima, menurut prediksi kami, bahkan kami dari Mercy Indonesia berusaha membantu staf lokal kami untuk tetap bisa mendapatkan bahan makanan, dan itu juga sangat susah untuk menemukan tepung yang merupakan bahan pokok untuk membuat roti bagi warga Gaza. Kalaupun ada, itu dengan kualitas yang sudah sangat tidak layak. Dan saya prediksi jika blokade tidak dibuka, tidak ada border yang dibuka untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza, tidak sampai dalam waktu 10 hari barangkali warga Gaza, kondisi di Gaza kelaparannya akan jauh lebih memburuk lagi. Baik, artinya dalam waktu 10 hari stok makanan akan habis dan kelaparan yang parah akan terjadi di Gaza.
Dari blokade-blokade yang sudah dilakukan, apakah itu kemudian menjadi satu-satunya jalur distribusi yang dapat menjadi yang bisa diandalkan sebetulnya oleh relawan di sana dan juga warga yang ada di sana untuk mendapatkan sumber makanan, Mbak Marisa? Iya, Gaza sangat bergantung kepada suplai dari luar Gaza, dari daerah perbatasan yang biasanya melewati border, yaitu melalui, kalau di selatan itu melalui Kerem Shalom atau Rafah, di utara biasanya melalui Erez atau Zikim. Dan saat ini semua border dikontrol oleh pihak Israel. Jika border ini tidak dibuka, jika truk-truk logistik tidak diberi akses untuk mendeliver bantuan ke Gaza, maka warga Gaza tidak bisa mendapat sumber bahan makanan sedikit pun. Baik, artinya jika ini tidak dibuka sama sekali tidak ada sumber makanan yang masuk dan hanya mengandalkan sisa stok makanan yang ada begitu ya. Kalau dilihat dari upaya-upaya yang kemudian dilakukan sejauh ini, Anda tadi menyampaikan ada sayuran-sayuran yang masih kemudian dipanen begitu ya, dan ini juga kondisinya sangat-sangat terbatas. Upaya-upaya apa lagi sebetulnya yang dilakukan begitu agar secara stok Anda tadi sampaikan bisa sampai 10 hari, apa yang bisa dilakukan agar kemudian stok pangannya setidaknya bisa bertahan sampai dengan mungkin 2 minggu atau lebih dari itu, Mbak Marisa? Ya, satu-satunya solusi saat ini saya rasa warga Gaza juga sudah melakukan yang terbaik yang mereka bisa lakukan. Bahkan jika saat ini kondisinya bisa makan 1 kali sehari saja, mereka sudah merasa sangat beruntung. Dan banyak di antara mereka yang mungkin untuk makan sekali sehari aja itu belum tentu, karena mereka sangat bergantung kepada pemberian dari donasi dari organisasi-organisasi atau lembaga PBB, dan jika tidak ada donasi mereka tidak bisa makan. Nah, satu-satunya solusi untuk ini ialah tekanan dunia internasional agar mendorong Israel membuka perbatasan, karena seperti yang kita ketahui bersama, di dalam hukum internasional pun saat ini Israel telah banyak melakukan pelanggaran, dan kesekian kalinya juga Israel menggunakan starvation as a weapon, which is not compatible to the international law. Satu-satunya solusi saat ini adalah membuka pintu perbatasan dan mengizinkan kembali bantuan kemanusiaan masuk seperti ke dalam Gaza seperti saat ceasefire, kurang lebih dibutuhkan 500 truk per harinya. Baik, kami doakan semoga bantuan kemanusiaan agar segera mengalir masuk ke Gaza. Mbak Marisa, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Semoga ini mengamplifikasi suara terkait dengan urgensi yang ada di Gaza. Jaga diri selalu, Mbak Marisa. Terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu.